Pada tanggal 4 Mei tahun 2025, Angkatan Amerika Serikat memperlihatkan senjata barunya, yaitu rudal udara ke udara jarak jauh AIM-174B. Pameran ini dilakukan saat acara Hari Persahabatan di Pangkalan Udara Korps Marinir Iwakuni di Jepang. Acara tahunan ini memang rutin diadakan untuk mempererat hubungan antara militer Jepang dan Amerika, sekaligus menunjukkan kerjasama strategis dua negara tersebut. Yang membuat acara ini semakin menarik adalah karena AIM-174B belum pernah benar-benar dipamerkan ke publik sebelumnya. Rudal ini sebelumnya memang sudah digunakan secara operasional sejak Juli tahun 2024, tapi baru kali ini bisa dilihat dari dekat oleh masyarakat dan media. Ini tentu bukan sekedar pameran teknologi, melainkan juga pesan strategis Amerika jika mereka siap menghadapi segala tantangan di kawasan Indo-Pasifik yang sedang panas-panasnya. Rudal AIM-174B ini dipasang di sayap jet tempur FA-18F Super Hornet dari skuadron VFA-102 yang merupakan bagian dari Carrier Air Wing 5. Jet tempur ini ditempatkan di kapal induk USS George Washington yang bermarkas di Yokosuka, Jepang, di mana Super Hornet tersebut diparkir di hanggar bersama jet tempur F-35C Lightning II dari skuadron VFA-147. Kehadiran kedua jet tempur ini, yaitu Super Hornet dan F-35C, bisa dibilang adalah kombinasi unggul. Yang satu adalah jet tempur yang tangguh di udara dan bisa membawa senjata besar, dan satu lagi mempunyai kemampuan siluman dan sensor canggih. Untuk kalian yang belum tahu, AIM-174B sebenarnya adalah pengembangan dari rudal SM-6 buatan Raytheon. SM-6 awalnya dirancang sebagai rudal permukaan ke udara, alias diluncurkan dari kapal untuk menembak pesawat atau rudal musuh. Tapi dalam versi AIM-174B, rudal ini dimodifikasi agar bisa ditembakkan dari pesawat tempur. SM-6 sendiri mempunyai reputasi hebat karena bisa melesat sampai kecepatan Mach 3,5 dan memiliki jangkauan sekitar 370 km jika diluncurkan dari kapal. Tapi, jika diluncurkan dari pesawat tempur yang sudah terbang tinggi dan cepat, jangkauan AIM-174B bisa lebih jauh lagi, bahkan mungkin tembus sekitar 460 km. Meskipun begitu, secara resmi Angkatan Laut Amerika hanya mengkonfirmasi jika jangkauannya adalah 240 km. Rudal ini beratnya sekitar lebih dari 850 kg, jadi jauh lebih berat dibandingkan rudal standar AIM-120 AMRAAM. Tapi AIM-174B tidak butuh booster roket seperti versi SM-6 yang diluncurkan dari kapal. Karena sudah diluncurkan dari pesawat, rudal ini bisa langsung melesat tanpa perlu dorongan tambahan. Sebelumnya, apakah kalian ingat dengan AIM-54 Punik? Itu adalah rudal besar yang dulunya dibawa oleh F-14 Tomcat di era Perang Dingin. Rudal tersebut bisa menghajar pesawat Soviet dari jarak yang sangat jauh. Sayangnya, AIM-54 sudah pensiun pada tahun 2004. Sejak itu, Angkatan Laut Amerika hanya mempunyai rudal jarak menengah seperti AIM-120 AMRAAM, yang meskipun ampuh, tapi tidak punya jangkauan sejauh Punik. Nah, AIM-174B hadir untuk mengisi kekosongan itu. Rudal ini dirancang untuk menghantam target bernilai tinggi seperti pesawat tanker atau AWACS yang biasanya berada jauh di belakang garis depan. Kemampuan ini sangat penting di wilayah Pasifik yang sangat luas, di mana pertarungan udara bisa terjadi dalam radius ratusan kilometer. Selain bisa menghajar pesawat musuh, rudal ini juga bisa digunakan untuk melawan target di permukaan atau bahkan rudal balistik, meskipun peran utamanya tetap sebagai senjata udara ke udara. Sementara itu, FA-18F Super Hornet adalah pesawat tempur buatan Boeing. Pesawat ini mempunyai dua mesin, panjang sekitar 18 meter dan bentang sayap lebih dari 13 meter. Berat saat lepas landas bisa mencapai 30 ton dan kecepatannya bisa lebih dari Mach 1,7 atau sekitar 2000 km per jam. Yang lebih mengesankan, Super Hornet versi Blok 3 yang digunakan oleh skuadron VFA-102 sudah dilengkapi dengan radar AESA AN/APG-79. Radar ini bisa mendeteksi dan melacak banyak target secara bersamaan. Ada juga sistem data link canggih bernama TTNT yang memungkinkan jet tempur ini berbagi informasi secara real-time dengan pesawat lain. Soal senjata, Super Hornet bisa membawa berbagai macam rudal dan bom, mulai dari AIM-9X Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, sampai rudal anti kapal AGM-158C. Nah, di acara di Iwakuni, Jepang, Super Hornet tampil membawa dua rudal baru AIM-174B dan tangki bahan bakar eksternal.
Jadi bisa dibilang jet tempur ini benar-benar fleksibel. Di sisi lain, F-35 Lightning II yang juga dipajang adalah jet tempur siluman generasi kelima buatan Lockheed Martin. Ini adalah versi F-35 yang dirancang khusus untuk beroperasi dari kapal induk. F-35C mempunyai panjang sekitar 15 meter, lebar sayap 13 meter, dan berat lepas landas maksimum mencapai 32 ton. F-35C mempunyai radar AESA AN/APG-81 dan sistem komunikasi MADL yang memungkinkan jet tempur ini berbisik dengan pesawat lain tanpa terdeteksi musuh. Meskipun F-35C belum bisa membawa AIM-174B di dalam tubuhnya karena ukurannya yang terlalu besar, tapi ia tetap bisa memainkan peran penting. Misalnya, F-35C bisa menyusup ke wilayah udara musuh menggunakan kemampuan silumannya, kemudian mengidentifikasi target dan mengarahkan Super Hornet yang membawa AIM-174B untuk menembakkan rudal tersebut dari jauh. Kombinasi Super Hornet dan F-35C ini akan sangat cocok untuk strategi Angkatan Laut yang disebut Network Integrated Fire Control Counter-Air. Intinya, semua platform saling terhubung dan bisa bekerja sama untuk menyerang target dari berbagai arah. Sebenarnya, AIM-174B sudah mulai mencuri perhatian sejak latihan militer Rimpak 2024. Saat itu, jet tempur FA-18E dari skuadron VFA-192 terlihat membawa rudal ini dari pangkalan gabungan Pearl Harbor Hickam, Hawaii. Itu adalah momen konfirmasi publik pertama jika rudal ini sudah digunakan secara aktif. Tapi ternyata pengujian rudal ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2018. Namun, Angkatan Laut Amerika baru secara resmi menyatakan jika AIM-174B sudah masuk tahap Initial Operational Capability pada Juli tahun 2024, dengan Carrier Air Wing kedua sebagai unit pertama yang mengoperasikannya. Dan kini, rudal itu juga sudah digunakan oleh Carrier Air Wing kelima di kapal induk USS George Washington. Jadi, kehadiran rudal AIM-174B di Carrier Air Wing kelima menunjukkan betapa seriusnya Amerika dalam mempertahankan keunggulan militernya di Asia Timur. Apalagi, saat ini China juga mempunyai rudal jarak jauh seperti PL-17 yang dibawa oleh jet tempur J-20. Rudal itu disebut-sebut bisa menjangkau lebih dari 400 km dan menjadi ancaman langsung bagi pesawat tanker dan pesawat AWACS milik Amerika. Di sisi lain, Rusia juga mempunyai rudal R-37M yang juga mempunyai jangkauan hingga 400 km yang dibawa oleh Su-35 dan MiG-31. Jadi memang sudah waktunya bagi Amerika untuk mempunyai rudal jarak jauh baru yang bisa melawan senjata-senjata semacam itu. Kehadiran rudal AIM-174B menandai babak baru dalam kekuatan udara Angkatan Laut Amerika. Rudal ini bukan hanya pengganti AIM-54 Punik, tapi juga menjadi simbol jika Amerika siap menghadapi persaingan militer yang makin sengit di Indo-Pasifik. Dengan jangkauan yang jauh, kemampuan multifungsi, dan integrasi ke dalam sistem tempur canggih, AIM-174B akan menjadi alat penting dalam menjaga dominasi udara Amerika di masa depan.